Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini adalah panduan penggunaan aplikasi ZBT. Silakan login menggunakan username dan password yang sudah Anda daftarkan dan telah tervalidasi. Masukkan username, secara default itu adalah Stambuk, kemudian password, kemudian masukkan kode captcha-nya. Oke, di sini akan muncul tampilan dashboard dari aplikasi CBT. Sebaiknya untuk pertama-tama Anda ke menu master, kemudian merubah profil mahasiswanya. Di sini sudah saya tambahkan data telepon mahasiswa dan email mahasiswa yang secara default atau settingan awalnya itu masih kosong. Jadi Anda bisa memilih edit data, kemudian isi emailnya, kemudian isi nomor teleponnya, kemudian bisa diupload foto yang Anda gunakan pada aplikasi blog, yaitu foto dengan latar merah atau foto yang formal, sehingga kami sebagai dosen atau sebagai operator dapat menilai wajah dari mahasiswa yang terdaftar pada aplikasi ini. Kemudian tekan save, maka akan berubah sesuai dengan data inputan yang Anda masukkan. Sebaiknya Anda mengupload foto dengan size-nya itu tidak lebih dari 5 mega. Ya, sebaiknya ketika fotonya cukup besar di resize terlebih dahulu atau nanti sistem yang menolaknya ketika size-nya itu lebih dari 10 mega. Kemudian menu yang kedua itu adalah menu pilih ujian. Silakan Anda pilih ujian yang tersedia. Saat ini saya telah membuat satu menu ujian dan secara real time nanti di sini akan terdata banyak sekali mata kuliah yang saya ampuh, sehingga akan muncul beberapa mata kuliah yang diujikan. Sebaiknya Anda memperhatikan namanya, kemudian nama mata kuliahnya, kemudian kelasnya. Ya kan, ini tidak boleh salah atau jangan sampai salah karena berhubungan dengan token yang diberikan sesuai dengan kelas dan mata kuliahnya. Silakan klik ikon ikut ujian, maka akan muncul notifikasi di mana Anda diharuskan untuk mengupload token. Token ini akan diberikan sesuai dengan mata kuliah dan kelasnya yang akan saya distribusikan, bisa lewat blog dan bisa juga lewat LMS atau lewat ketua tingkatnya. Di sini saya sudah meng-create token khusus mata kuliah yang ingin saya uji coba. Ketika tokennya salah, maka ada informasi seperti ini, maka pastikan kelas yang Anda pilih atau token yang Anda masukkan apakah sudah benar-benar sesuai. Ketika sudah sesuai, maka tampilannya akan seperti ini dan silakan tekan ya, maka akan secara otomatis waktu dari ujian itu telah dihitung atau telah dimulai. Di sini durasinya kurang lebih 15 menit. Jadi di sini waktu mundurnya ketika Anda belum menyelesaikan maka akan terclose ketika waktunya ini sudah berakhir atau sudah habis. Di sini untuk sampel ini atau untuk uji coba ini saya hanya menyertakan 5 soal saja, yaitu 1 sampai 5, di mana Anda bisa memilih atau mengerjakan di mana yang Anda anggap paling gampang, apakah nomor 1, nomor 2, nomor 3 dan seterusnya. Tapi sebaiknya kami merekomendasikan untuk Anda mengerjakannya secara berurut. Jika jawabannya di nomor 1 itu Anda tidak paham atau masih ragu, ya kan, sebaiknya diisi saja dulu, kemudian dipilih tombol ragunya sehingga ditandai atau menandai bahwa nomor 1 itu Anda masih tidak yakin jawabannya tetapi Anda sudah memilih. Ini berpengaruh untuk waktu. Ketika waktunya sudah selesai kemudian Anda belum mengerjakan semua, maka secara otomatis soal itu akan langsung dikirim ke server sehingga jawaban Anda itu akan tersave. Merugikan Anda ketika Anda tidak sempat untuk memilih, padahal Anda sudah
pernah membacanya. Jadi kami merekomendasikan ketika ada yang jawaban yang tidak sesuai atau Anda masih ragu, boleh diklik ragu. Di sini akan berubah jadi orange, itu menandakan Anda sudah memilih, namun jawabannya Anda masih mendapati keraguan di dalamnya. Kemudian kita pindah ke nomor 2, pilih seperti ini, kemudian next. Ya, ketika dia hijau maka pilihan itu sudah valid, Anda sudah merasa yakin atas pilihan tersebut. Ya kan, sebaiknya dikerjakan berurut dari nomor 1, 2, 3 dan seterusnya. Kemudian tandai ketika Anda mengalami keraguan di dalamnya, tetapi sebaiknya jangan melewatkan tanpa memilih. Itu rekomendasinya. Kemudian kita coba saja terus. Ya kan? Oke, saya coba ragu. Oke, ketika masih ada waktu yang cukup, maka di sini Anda bisa kembali ke nomor 1, kemudian untuk memilihnya yang lain dan pilih tombol tidak ragu. Maka akan berubah lagi menjadi warna hijau, berarti nomor 1 ini Anda sudah memilih, kemudian sudah tidak ada keraguan di dalamnya. Begitu juga dengan nomor 5, Anda bisa memilihnya menjadi tidak ragu. Kemudian silakan tekan selesai jika Anda merasa sudah ingin keluar dari aplikasi. Saya rekomendasikan ketika Anda sudah memilih semua, kemudian sudah selesai, sebaiknya disegerakan untuk diselesaikan karena bisa saja jaringan atau koneksi Anda terputus sehingga data yang Anda kirimkan nanti akan sangat mempengaruhi hasilnya, di mana datanya itu tidak terkirim secara maksimal atau bahkan terjadi error di dalamnya. Oke, kemudian rekomendasi berikutnya, selama Anda mengerjakan ini, sebaiknya Anda jangan membuka file Explorer atau membuka browser lain atau membuka tab lain di browser yang Anda gunakan. Kenapa? Karena bisa saja aplikasi ini langsung log off secara otomatis atau bahkan error. Nah, ketika itu terjadi maka kerugian ada pada diri Anda karena Anda dianggap telah mengerjakan soal tetapi datanya tidak terkirim. Nah, berarti Anda sudah tidak bisa mengerjakannya lagi. Jadi, pada saat Anda membuka aplikasi ini, kemudian soal sudah terbuka, sebaiknya fokus di browser tersebut dan tidak lagi mengerjakan hal-hal yang lain. Oke, ketika sudah selesai, silakan tekan selesai. Maka datanya Anda akan dikirim ke server, kemudian status di menu pilih ujian sudah berubah, sudah ikut ujian. Kemudian jika Anda ingin melihat nilainya, silakan klik riwayat ujian, kemudian cek history. Nah, di sini akan langsung muncul hasilnya. Di sini sampelnya tadi itu nilainya jumlah benarnya 2 dari 5 nomor, maka saya dapat poin 40 ya kan dari total 5 soal. Ini hanya sebagai sampel, jadi soalnya cukup singkat atau hanya 5 soal. Kemudian jika ada mengalami masalah, sebaiknya cepat diinfokan kepada dosen pengampu atau diupload ke grup kendalanya di mana, seperti itu. Demikian tutorial singkat ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.